Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hakim diintervensi penguasa, Habib Rizik batal bebas. Mantan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab batal bebas dari hukuman yang menjeratnya atas kasus kerumunan yang terjadi pada tahun lalu saat kepulangannya dari Arab Saudi. Banyak kalangan yang kecewa dengan keputusan hakim tersebut. Merespon hal itu, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil langsung mengingatkan majelis hakim yang mengadili Habib Rizik Syihab atau HRS. Kata politisi PKS itu, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dengan demikian, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam pandangan Nasir Jamil, sudah selayaknya Habib Rizik dibebaskan. Bangsa ini akan runtuh manakala hakim bertindak tidak adil, karena tidak ada lagi yang layak menjadi pelindung. Begitu katanya kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 29 Agustus. Legislator asal Aceh ini juga menambahkan, dalam kasus yang menjerat HRS, idealnya hakim wajib menggali. Selain itu, hakim juga harus mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada yang hidup di dalam masyarakat. Ia mengingatkan bahwa hukum dasarnya bukan pertimbangan atau tekanan dari yang punya kuasa. Terus terang, saya miris mengikuti pemberitaan persidangan HRS, ada kesan yang sangat kuat di tengah masyarakat bahwa hakim yang mengadili HRS sepertinya diintervensi pihak-pihak lain yang berpengaruh. Begitu tandasnya. Sebelumnya diberitakan bahwa kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Geruduk Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan juga MA sampaikan surat keberatan penahanan Habib Rizik Syihab. Tim kuasa hukum Habib Rizik Syihab berencana menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan juga Mahkamah Agung pada Jumat 27 Agustus yang lalu. Maksud dan tujuannya tidak lain untuk menyampaikan surat keberatan dan juga protes terkait perpanjangan masa tahanan Habib Rizik Syihab dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Anggota tim kuasa hukum Habib Rizik, Aziz Yanuar, mengatakan perpanjangan masa tahanan HRS atas kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor ini dinilai janggal. Penetapan penahanan yang dilakukan oleh Wakil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap HRS cenderung dipaksakan, patut diduga kuat kental muatan politisnya. Kata Aziz dalam keterangan tertulis yang diterima oleh redaksi di Jakarta Timur pada Jumat 27 Agustus. Menurut Aziz lagi, perpanjangan masa tahanan HRS dinilai janggal lantaran Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengatakan dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, ex-pimpinan pengadilan FPI itu juga bisa bebas pada 7 September yang lalu. Alasannya karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam banding perkara kerumunan warga di Petamburan dan juga Megamendung. Kedatangan tim kuasa hukum ke MA dan PN Jakarta Timur diharapkan mampu membatalkan perpanjangan masa tahanan Habib Rizik di Rutan Barreskrim Polri. Begitu ujarnya. Aziz juga menuturkan pihaknya berencana mendatangi Pengadilan Negeri Jaktim pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah itu, tim kuasa hukum melanjutkan perjalanan untuk menyambangi MA guna menyampaikan surat keberatan dan juga protes terkait masa perpanjangan tahanan Habib Rizik Syihab. Pada prinsipnya tidak boleh satupun manusia hidup di bumi Indonesia ini melakukan tindakan diskriminatif dan menabrak kaidah-kaidah hukum terhadap satu warga negaranya. Begitu tuturnya. Jenderal tua yang zalimi HRS dan juga dalang pembunuhan 6 laskar FPI ternyata mengalami ketakutan kematian. Jenderal tua yang menzalimi Habib Rizik Syihab dan juga merupakan dalang pembunuhan 6 laskar FPI mengalami ketakutan kematian. Efek orang-orang yang terlibat dalam mengadili HRS tiba-tiba meninggal, membuat jenderal tua yang menjadi dalang pembunuhan 6 laskar FPI dan menzalimi imam besar umat Islam itu mengalami ketakutan kematian. Tiap malam tidak bisa tidur dan mengalami halusinasi telah mati. Begitu kata pengamat dan praktisi spiritual Ki Surau dalam pernyataannya kepada suaranasional.com pada Sabtu 17 Juli. Menurut Ki Surau lagi, jenderal tua ini mengalami kepanikan yang luar biasa dan sudah minta tolong beberapa praktisi spiritual bahkan tokoh agama. Beberapa kali bisa tenang, namun jenderal tua ini selalu merasa resah, dihantui akan kematian. Jelas Ki Surau. Ki Surau mengatakan efek mubahalah dan doa dari HRS akan terus berjalan terhadap orang-orang yang zalim.
Kita akan menyaksikan efek mubahalah tersebut. Menurut Kisraw lagi, jenderal tua itu hidupnya penuh berlumuran darah dengan berbagai kasus pelanggaran HAM. Sebelum ajal menjemput, jenderal tua itu sebaiknya tobat minta maaf terhadap orang-orang yang dizalimi termasuk ke HRS dan keluarga 6 Laskar FPI. Ia mengatakan HRS orangnya pemaaf dan tidak pernah dendam dengan siapapun. Ini tergantung jenderal tuanya itu sendiri. Pungkas Kisraw. Budi Jarod meninggal dunia. Betul tadi sore jam 17.45 waktu Indonesia Barat, kata Sekjen GCI Aldi Nababan saat dihubungi Minggu 27 Juni. Aldi mengatakan jenazah Budi Jarod akan dimakamkan besok di Ciputat, Tangerang Selatan. Pemakaman direncanakan akan dilakukan esok pagi. Aldi juga tidak menjelaskan lebih lanjut penyakit apa yang diderita oleh Budi Jarod. Dia meminta maaf atas kesalahan yang pernah dilakukan mendiang Budi Jarod. Saya mohon maaf pada teman-teman wartawan kalau ketemu dengan beliau di lapangan. Kalau salah-salah saya minta maaf. Begitu katanya. Diketahui bahwa Budi Jarod merupakan orang yang pernah menghina Habib Rizik, menyebut Habib Rizik sampah. Pada tahun 2020, Bantuan Hukum FPI saat itu resmi melaporkan Budi Jarod ke Polda Metro Jaya karena Budi diduga melakukan penghinaan terhadap Habib Rizik. Budi diduga menghina Habib Rizik saat menjadi orator di demo yang digelar di gedung DPR beberapa waktu yang lalu. Kita melaporkan perihal tindakan dan kelakuan Budi Jarod serta kawan-kawan beberapa hari yang lalu terkait Habib Rizik Syihab, kata kuasa hukum pelapor Aziz Yanuar pada wartawan di Polda Metro Jaya pada hari Kamis, Juli tahun 2020. Dia juga menyebut sedikit pesimis melaporkan kasus itu ke polisi karena dia berkaca pada kasus serupa yang tidak kunjung terungkap. Aziz juga mencontohkan kasus Ade Armando yang hingga kini dinilai masih aman-aman saja meskipun sudah berstatus sebagai tersangka. Karena kita lihat beberapa kali buzzer-buzzer atau pihak yang kontra dengan Habib Rizik tidak pernah diproses, bagaimana contohnya Ade Armando. Mengenai kasus yang dilaporkan pada hari itu, dia menuding terlapor sudah menghina Habib Rizik. Perkataan yang menyebut Habib Rizik sebagai sampah dan tersebar di YouTube pun kini dipersoalkan oleh pihaknya. Bentuk penghinaan antara lain menuduh Habib Rizik sebagai sampah yang mengkhianati negeri. Itu jelas bentuk provokasi, hinaan, umpatan, kemudian menyebarkan berita bohong di muka umum. Apalagi kita ada bukti bahwa mereka itu sengaja mau memviralkan. Ini kita ada bukti pihak mereka yang ngomong, sudah diviralkan, sudah divideokan, ayo divideokan, nanti diviralkan. Jadi artinya mereka memang sengaja. Laporan polisi itu tertuang dalam nomor LP sekian dengan pelapor bernama Teguh Syahrial dan terlapor Budi Jarod.